Dulunya batu ini adalah tempat tumbuh koral bunga yang cakep banget coy. Tapi sekarang dia sudah nggak ada gunanya lagi, selain buat jadi ganjalan pintu. Siapa yang tidak kenal koral satu ini? Batu dengan bunga yang melambai-lambai ini ternyata jadi favorit banyak orang guys. Nah, walaupun dia banyak disukai, bukan berarti dia mudah untuk dipelihara. Banyak yang gagal. Di awal mekar, tapi pelan-pelan kempes, lalu metong. Kira-kira seperti apa karakter koral satu ini, dan bagaimana cara memeliharanya? Apakah mereka cocok sebagai koral pemula? Yuk langsung kita bahas semuanya. Namanya batu jeruk atau batu gonio. Secara penampilan mereka ini emang hampir sama guys, cuma beda di dudukan batunya aja. Batu jeruk biasanya berbentuk bulat atau seperti bola. Karena itulah sering disebut batu jeruk, karena mirip jeruk gitu loh. Tapi perasaan banyak bang yang bulat. Ada apel, duren, pepaya. Kenapa harus jeruk? Ah lu, udah terima aja napa? Sini dah gue jelasin. Jadi kenapa jeruk? Karena mirip sama pori-pori kulitnya ini coy. Kan pori kulit jeruk itu geradakan. Nah itu mirip sama pola kerangkanya ini, ya kan? Jadi deh batu jeruk. Terus kalau batu gonio, dia lebih random bentuknya. Kadang oval, kadang lonjong. Pokoknya nggak beraturan bentuknya. Suka-suka dia lah mau buat gimana. Jadi beda banget sama batu jeruk yang bentuknya bulat, tapi sama-sama punya polip yang bisa masuk ke dalam kerangka. Nah, walaupun ini koral cakep banget, sayangnya batu jeruk dan gonio ini kurang cocok untuk kita yang baru belajar guys. Kalau menurut gua ini level mid lah. Gak yang ditaruh sembarangan aja dia bisa hidup. Kalau kita nggak perhatiin, ya nasibnya bisa sama, jadi ganjelan pintu juga ujung-ujungnya. Karena itu gua akan bahas lebih dalam koral satu ini guys, supaya kalian juga bisa peliharanya. Oke, karena batu jeruk dan gonio ini termasuk koral LPS, selain cahaya dia membutuhkan mineral juga untuk pembentukan kerangka kerasnya guys. Berbeda dengan soft coral yang tidak punya kerangka, mereka lebih fleksibel terhadap mineral. Seperti yang kita ketahui, di dalam air laut ada 3 big mineral, alkaniti, kalsium, dan magnesium. Sabar guys, gua tahu ini ribet dan bikin males. Kalau ngomongin mineral, pasti akan bahas gimana cara ngetesnya. Belum lagi bahas dosing-dosingnya. Tapi tenang, selama kita nggak pelihara banyak-banyak LPS, 3 big mineral tadi nggak usah terlalu dipusingin. Dan yang kita perlu awasi pun hanya alkanitinya saja. Kalsium dan magnesium akan mengikuti bagaimana keadaan alkaniti. Nah, kalau pengalaman gue sendiri ya, gue nggak pernah pakai dosing guys. Gue cuma ngebuffer 3 big mineral tadi lewat garam laut aja pas ganti air. Ini sekarang gue coba tes alkaniti ya guys, yang sebelumnya gue nggak pernah sedikit pun dosing. Kita lihat apakah normal atau justru malah jeblok. Dan ternyata hasilnya normal guys. Kalau kita lihat dari sisa air di sini, itu artinya kadar alkaniti masih di range 7-9. Itu udah sesuai banget dengan standar hidupnya gonio dan LPS lainnya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau nggak bisa dosing. Selama kalian nggak pelihara gonio padet-padet banget, itu nggak akan masalah. Lagi pula mau ngapain juga satu tank penuh gonio. Soalnya dia kalau mekar jadi lebar banget. Untuk kayak begini aja, ini masih jauh dari padat guys. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kitanya panik, takut kekurangan mineral, terus jadi dosing sembarangan tanpa kita ukur. Yang tadinya alkaniti justru stabil, malah kita dosing kebanyakan. Akhirnya dia langsung lonjak naik. Itu akan berdampak ke pH dan keseimbangan parameter yang lain. Koral jadi stres, ngambek, gak mau mekar, ujung-ujungnya metong. Jadi kalau dosing kita harus ukur dulu, gak bisa nebak-nebak. Kan gak lucu, niatnya buffer mineral malah justru bikin koral metong. Dengan rutin ganti air 2 kali seminggu dengan garam laut aja, itu udah cukup banget kok. Atau kalau mau lebih amannya lagi, kalian bisa miliki alat tes alkaniti kayak gini. Yang perlu kalian ketahui juga, LPS ini nggak yang rakus alkaniti kok.
Gak yang sehari langsung bisa drop. Mereka konsumsinya pelan-pelan, tergantung ukuran dan koloni mereka. Kalau kalian belinya frag kecil, itu lebih gak berasa lagi penyerapan alkanitinya. Beda kalau kalian pelihara SPS, kecil aja dia bisa lumayan penyerapannya. Oh iya, kalau gue saranin, kalian pakai garam laut juga. Jangan ngandelin air laut murni aja. Soalnya kandungan mineralnya kadang gak jelas, bisa banyak bisa dikit. Oke, sekarang gue mau bahas apa aja tantangan pelihara batu jeruk dan gonio ini. Ini alasan kenapa mereka jangan dijadikan coral starter. Penyakit paling umum coral ini adalah brown jelly guys. Nah, bentuknya kayak coklat-coklat lendir begini. Jadi jelly ini adalah koloni bakteri guys, bukan agar yang nemplok di situ atau alga yang tumbuh. Ini paling sering banget kalau parameter tank kita masih belum stabil. Jelly-jelly ini paling sering menyerang hampir semua LPS guys, mau gonio, torch, frog spawn, dan yang lain. Dampaknya lumayan parah kalau nggak cepet-cepet kita tanganin. Jelly coklat ini bisa menghabisi satu koloni dalam waktu 2-3 hari aja. Jadi mulai dari satu polip yang kena, pelan-pelan merembet ke polip yang lain. Akhirnya seluruh polip tertutup dengan jelly-jelly. Setelah itu polip akan mati dan lepas dari kerangkanya. Akhirnya kerangka jadi botak dan siap jadi ganjalan pintu selanjutnya. Hampir semua river yang pelihara LPS pasti pernah ngalamin ini. Kalau gua mah udah kenyang banget. Nah, jelly coklat ini bisa kita hentikan penyebarannya dengan cara rutin kita sedotin setiap hari guys. Jadi pas dia lagi tebel, kita sedot, tebel lagi, sedot lagi. Pokoknya sedot terus sampai dia nggak muncul lagi guys. Atau kalau kalian nggak bisa rutin, kalian bisa angkat batu gonionya, lalu kalian mandiin kayak begini guys. Pakai air dari akuarium, jangan air tawar. Lalu pakai pipet, kalian sembur-semburin aja sampai jeli-jelinya rontok. Nah, kalian juga bisa tambahkan obat antiseptik atau anti jamur merek apa aja buat bantu polip melawan bakterinya. Kalau udah bersih, kalian bisa masukkan kembali ke dalam tank. Ini bisa mengurangi penyebaran si jelly tadi guys. Pokoknya kalau itu jelly muncul lagi, sedot lagi sampai dia bener-bener gak muncul sedikit pun. Nah, kalau ditanya jellynya bisa nyebar gak? Jawabannya bisa guys. Tapi kalau sesama batu saling nempel aja, atau jellynya terbang ke bawah arus lalu nempel di polip lain, itu bisa kena. Kabar baiknya, kalau di dalam tank ada satu batu yang kena jelly, belum tentu batu yang lain pasti kena juga. Makanya kita harus segera sedotin supaya jelly tadi nggak keburu terhempas. Oke, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua yaitu rusak jaringan dalam guys. Yang satu ini agak berat. Kalau gua biasanya langsung gue jadiin ganjalan aja. Soalnya capek ngurusinnya. Jadi ciri-cirinya pertama polip nggak mau keluar. Batu yang lain mekar, dia sendiri nggak mau mekar. Nah, ini harus segera dicurigai. Ciri kedua, air mulai kelihatan agak-agak butak. Ya pokoknya kelihatan nggak jernih lah. Kalau udah ada dua ciri ini, cepat-cepat angkat dan keluarkan dia dari tank guys. Soalnya makin lama akan makin parah buteknya. Kasus begini gue belum pernah bisa nyelamatin. Gue udah usahain pun sulit banget. Soalnya dia rusak dari dalam. Kalau tadi jelly-jelly kan itu dari luar. Bisa kita bantu hajar bakterinya. Nah, kejadian begini bisa terjadi karena salinitas air kita kacau. Bisa keasinan atau kurang asin. Bisa juga karena benturan antar batu atau terjatuh saat kita lagi megang dan proses packing yang kurang baik. Jadi jaringan di bawah polip ini saling berhubungan guys. Makanya kalau udah kena ke jaringan, sulit banget nyelamatinnya. Bayangin aja, air begini ada di dalam tank kalian, bisa bikin tank crash total. Oke, itu dia guys perawatan dan tantangan pelihara batu bunga ini. Walaupun harga satu frag gak mahal-mahal banget, tetap aja bisa bikin boncos kalau tiap beli metong. Tapi untungnya setelah metong pun batunya bisa berguna untuk jadi ganjalan pintu atau buat ganjalan yang lain. Pokoknya apa aja lah yang bisa diganjel-ganjel. Kalau kalian pelihara batu jeruk atau gonio juga, silahkan komen di bawah guys. Tulis pengalaman kalian. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya tidak ketinggalan konten biota laut lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.